Papua di Desa Suswa, Distrik Mare, Kabupaten Naibrat. Lahirlah seorang anak yang kelak menjadi gembala umat di tanah Papua. Ia adalah Bernardus Bolfipos Baru, putra kelima dari 8 bersaudara. Lahir pada tanggal 22 Agustus 1969 dari pasangan Awitaya Amos Baru dan Bohowato Salomina Bame. Sejak kecil, Bernard sudah menunjukkan keistimewaannya. Teman-teman masa kecilnya mengenangnya sebagai anak yang cerdas dan rajin belajar. Mereka bermain bersama, tetapi setelah itu, Bernard akan menyendiri, membuka buku, membaca di bawah pohon, bahkan kadang memanjat pohon untuk membaca. Kalau sudah pulang sekolah, biasa kami suka mancing di pinggir kali. Jadi dia dengan Pak Guru Jack, kami ini mereka dua itu biasa di pinggir kali juga. Orang semua jadi panjat pohon di pinggir kali baru mancing. Dia orangnya rajin belajar memang. Buku tetap dia bawa. Libur pun dia bawa buku. Jadi di kebun dia panjat pohon apa dia pegang buku tetap dia baca. Dia memang orangnya hobi baca sudah. Tahun 79 kami masuk sekolah. Kami punya sekolah waktu itu dibuat dari belahan gabah-gabah dengan berdaun atap atau daun sagu. Nah, terus meja pun tidak dari papan. Belahan gagar, dibuat gagar. Jadi satu meja kami 3 orang. Satu meja ada 2 orang begitu. Nah, terus di bawah kita duduk. Jadi lantainya tanah. Di Bernard ini orangnya pintar sekali. Dia lincah. Biasa kalau kita belajar macam ulangan itu, kami dulu pakai ini batu tulis. Kita tidak pakai buku. Jadi kita nyontek. Nanti tanya, banyak kita bertanya ke dia. Bernard, bagaimana ini kita isi? Nanti dia cepat, dia bicara dengan bahasa, bilang isi gini, isi begini. Oh ya sudah kita isi. Senior selama kami dalam proses belajar, ya kami lain kelihatan agak lemah. Dia mempunyai kelebihan memang. Jadi pada intinya punya daya tangkapnya lebih bagus, lebih kuat. Karena kan dia konsentrasi, orangnya konsen, sangat konsen dan dia tidak pernah sibuk dengan kegiatan lain di luar. Kami ini tidak, kan kami kebanyakan termanja di dalam. Jadi kita habis belajar turun mengail, pergi molo, mancing begitu kembali. Tapi Monsinyur ini tidak. Kehidupan rohaninya dibentuk sejak dini. Setiap hari, mereka diwajibkan untuk sembahyang di gereja. Bernard bukan hanya tekun dalam belajar, tapi juga dalam iman. Jadi kegiatan kami terjadwal. Kita bangun pagi, itu mandi. Setelah mandi kembali, pergi ibadah pagi, ibadah subuh. Itu jam 6 sampai jam 7, 1 jam. Itu wajib. Pater itu memang wajib. Tidak bisa. Jadi yang tidak masuk, itu pater, ini Monsinyur ini pernah waktu kecil juga dapat pukul. Saya pun sama, kita tidak pernah terlambat karena tidur di kali ini sebelah kebun, bangun pagi mau turun pergi ke sekolah menyeberang sungai banjir. Terpaksa proses berenang ambil perahu pelan sampai tapi waktu itu yang pukul bukan guru, ketua umum yang diangkat di sekolah. Kita ketua umum yang balik pukul kita. Jadi gitu. Dan kita terima. SD itu kita beda dulu dan sekarang. Dulu itu lebih ketat. Kita terima kasih sekali, bagus, paling bagus sekali dari dulu. Pagi itu kita sembahyang. Misa sembahyang doa pagi itu harus kita sembahyang di gereja.
jadi harus berbaris. Terus hari Minggu itu sebelum umat datang itu kami anak sekolah sudah kumpul duluan di gereja, berbaris depan gereja, rapi masuk duluan, anak sekolah itu duduk di depan. Bernard juga dikenal rajin bekerja. Ia senang berburu bersama adik-adiknya. Ketekunan dan tanggung jawab telah tertanam kuat sejak kecil. Ketika hendak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, Bernard bersama teman-temannya harus berjuang. Mereka berjalan kaki dari Suswa ke Ayawasi. Dari sana, melanjutkan dengan pesawat kecil menuju Fak-Fak untuk bersekolah di SMP YPPK Don Bosco. Begitu kan hasil ujian, dari kami 20 nilai tertinggi adalah insinyur. Dan nilai tertinggi dari kami. Jadi waktu itu dari Fak-Fak SMP Don Bosco Fak-Fak meminta, dari yayasan minta bahwa yang prestasinya baik langsung diambil nama, di booking langsung, dikirim nama ke Fak-Fak untuk siapkan asrama dan masuk ke SMP Don Bosco Fak-Fak. Pater Bernard ini dia kecil, jadi pilot taruh dia di belakang, dia tidak duduk di kursi. Karena dia orangnya kecil sekali, dia duduk saya di bawah. Begitu pilot kalau sudah oleng itu, kita baku peluk ini, menangis orang tua hancur. Baru bicara bahasa ini rame di dalam, baru dia bilang takut, saya tidak mau jalan, dia menangis orang tua ini. Dia punya mama yang antar, terus teman-teman lain juga seperti itu dari Aifa Timur, dari Fevs, nah mereka semua. Di tanah rantau, Bernard tak hanya fokus pada diri sendiri. Ia memotivasi teman-temannya dari kampung untuk belajar dan sukses. Ia sudah memendam cita-cita sejak kecil, masuk biara dan melayani Tuhan. Kini sahabat kecil mereka telah menjadi uskup Timika. Teman-temannya merasa terharu dan bangga. Dari kampung kecil Suswa, lahir seorang pemimpin rohani yang menjadi teladan perjuangan dan semangat dalam menempuh pendidikan. Gembiranya bukan main, saya berdiri dansa di situ tuh. Baru suami bilang perempuan dia gila apa ini. Saya bilang bapak mari, berita bagus. Kenapa? Ini Pater Bernard, dia sudah jadi uskup Timika. Wah tipu. Tidak betul ini. Itu saya tidak sampai saya melonjak dansa ini. Senang karena teman seangkatan sama-sama waktu di SD di Suswa zaman itu beda dengan sekarang. Harapan kami itu supaya dia tetap jadi uskup. Kebanggaan kami masyarakat Mare, terutama di kampung Suswa ini. Walaupun kita seperti ini, tapi ya itu mungkin mujizat Tuhan terjadi. Papua bisa maju hanya melalui pendidikan. Uskup Bernard adalah Bovitwos, sebuah nama yang bermakna dalam budaya Maibrat. Orang yang telah melalui pendidikan inisiasi dan hadir sebagai pembawa harapan. Ia bergabung dengan Ordo Santo Agustinus pada tahun 2001. Ia belajar di berbagai tempat. SD YPPK Suswa tahun 1985, SMP Don Bosco Fak-Fak tahun 1987, SMA Santo Agustinus Sorong tahun 1990, lalu D3 di Institut Pastoral Indonesia, S1 di STFT Fajar Timur, hingga S2 dan S3 di Universitas Kepausan Urbaniana, Roma. Saat ini, Uskup Bernardus Bovitwos baru berdiri sebagai simbol harapan, bukan hanya bagi umat Katolik di Timika, tapi bagi seluruh anak-anak Papua, bahwa masa depan bisa diraih oleh siapapun yang mau berjuang. Semoga kisah hidup Uskup Bernard menjadi suluh dan pelita bagi generasi muda Papua,
Karena dari tanah yang sederhana bisa tumbuh pemimpin besar. Papua bisa jika kita terus belajar dan belajar. Bangunlah mimpi dan terus mengejar mimpi itu. Semoga Monsinyur Bernardus Bovitos baru OSA yang mengambil moto episkopalnya, Ego Sum Ostium, akulah pintu, menjadi gembala yang membawa kawanan domba pada keselamatan jiwa maupun raga. Tabe pastor bame tabe urure tabe urure pastor Bernard baru tabe urure tabe urure pastor Bernard baru tabe urure